Nó không phải là con của cậu. Chỉ cần bắt cháu xấu hổ thôi thì không hạt giống nào có thể đưa Hoàng Kinh chạy. Adegan dimulai dengan pemandangan alam yang sangat indah di negara Vietnam pada abad ke-19. Mai, seorang gadis muda berusia 14 tahun dari latar belakang keluarga miskin, dihadapkan pada kenyataan yang sangat pahit ketika Mai dijodohkan dengan seorang tuan tanah kaya bernama Hung dan menjadi istri ketiganya, di mana Nyonya Ha adalah istri pertamanya dan yang kedua bernama Huan. Tuan Tanah Hung pun telah memiliki 3 orang anak dari kedua istrinya, di mana Son, anak dari Nyonya Ha, dan 2 perempuan dari Nyonya Huan bernama Lin dan Nan. Tuan Hung pun mengadakan pesta pernikahan dengan Mai sangat besar dan mewah. Setelah pesta usai, Mai pun bersiap dikokang oleh Tuan Hung. Yap, Tuan Hung pun mengkokang Mai hingga getarannya membangunkan ulat di pohon samping rumah Tuan Hung. Keesokan harinya, Mai pun terbangun dan melihat kain putih miliknya yang berwarna merah. Dan Mai pun memasang kain itu layaknya bendera di halaman rumah bersama istri Hung yang lainnya. Mereka pun memberikan penghormatan pada kain itu. Di suatu malam, pada saat keluarga Hung beserta istri dan anak-anak mereka sedang berkumpul di meja makan, Nyonya Ha mengatakan pada suaminya jika anaknya yang bernama Son sudah dewasa dan bersiap akan menikah. Pada saat Mai sedang bersama Nyonya Huan dan Nyonya Ha membersihkan barang antik keluarga di ruang tamu, Nyonya Huan memberikan tips menarik pada Mai yang masih pemula sebagai istri Tuan Huang. Nyonya Ha hanya melihatnya sambil tersenyum. Di lain waktu terlihat Mai sedang melakukan aktivitas bersama istri Hung yang lainnya. Mereka terlihat sangat akur dan bahagia. Istri Hung yang lebih tua juga memberikan sedikit nasihat kepada Mai. Mai pun juga sangat sayang dengan anak dari istri Hung yang lainnya. Setiap harinya aktivitas Mai dan istri yang lain hanya merawat kebun dan dirawat kebun miliknya itu oleh Tuan Huang. Di saat malam tiba, karena Mai ini adalah istri yang masih segar dan sangat muda, ia selalu dikokang oleh Hung. Mai pun menurutinya. Selain Mai adalah istrinya, hal tersebut pun sangat enak. Seiring berjalannya waktu, perut Mai semakin membesar. Mai pun sangat bahagia. Ia sering bermain dan bercanda dengan Lin dan Na. Selain itu juga, Mai juga selalu berdoa agar mendapatkan bayi laki-laki. Karena jika perempuan itu belum memiliki anak laki-laki, maka mereka belum seutuhnya menjadi keluarga Tuan Hung yang sangat kaya raya. Walaupun Mai dan istri yang lainnya sangat akur dan nampak bahagia, tetapi terkadang Nyonya Ha yang merupakan istri tertua dari Tuan Hung menampakkan ketidaksukaannya pada Mai. Hal itu sangat wajar, karena Mai masih sangat menggigit dan legit bagi Tuan Hung. Jadi mereka terkadang iri terhadap Mai. Si Hung kerap menggokang di depan istri tuanya. Hal itu membuat cenut-cenut istri tua yang tidak pernah dikokang atau jarang. Hal itulah yang membuat tumbuh rasa iri semakin besar pada istri tua terhadap Mai. Namun di suatu pagi, Mai terbangun dari tidurnya. Ia pun berjalan keluar menuju sungai. Tidak sengaja Mai melihat Nyonya Huan sedang dikokang oleh Son, yang merupakan anak dari Nyonya Ha. Mai pun berlalu pulang meninggalkan mereka. Namun hal tersebut masih terbayang-bayang di kepala Mai. Keesokan harinya, pada saat Mai sedang mempersiapkan sarapan pagi bersama bibi pelayan, ia melihat seorang pelayan pria sedang dihukum oleh Tuan Hung di belakang rumah. Pria itu ketahuan berbuat yang tidak-tidak dengan pelayan perempuan muda lainnya. Pelayan tersebut tidak ingin dipecat dari pekerjaannya karena sulitnya mencari pekerjaan. Jadi dia siap menerima semua hukuman yang diberikan oleh Tuan Hung.
Suatu hari terlihat perayaan di mana Son sedang dilamarkan oleh perempuan untuk dinikahinya. Namun setelah acara tersebut selesai, Son pun sangat marah dengan ibunya. Ia mengancam akan menghabisi dirinya jika menikah dengan perempuan pilihan ayahnya. Namun setelah ibunya menasihati, ia pun terdiam dan sedikit tenang. Di hari berikutnya, Son yang sudah sangat frustasi dengan perjodohannya menghampiri Nyonya Huan yang merupakan ibu tiri yang setiap ada kesempatan ia kokang. Namun Nyonya Huan menolak ajakan kawin dari Son tersebut. Penolakan Nyonya Huan itu membuat Son sangat terpukul dan harus menerima kenyataan jika dia harus menerima pernikahan dirinya dengan perempuan pilihan ayahnya. Hari pernikahan Son pun tiba. Dengan terpaksa, Son pun mengikuti acara itu. Singkat cerita, pesta telah selesai. Son pun harus mengkokang istrinya. Namun karena ia tidak tertarik, ia pun menolak istrinya tersebut di malam pertama milik mereka. Di hari berikutnya, Son pun meminta ayahnya untuk mengembalikan istrinya tersebut. Namun orang tua istrinya Son tidak menerima dikarenakan anaknya itu belum dikokang oleh Son. Anaknya pun sangat tertampar dengan kalimat orang tua kandungnya itu. Alhasil, istri Son pun dibawa kembali oleh Tuan Huang pulang. Di sisi lain terlihat Mei yang sudah merasa akan melahirkan. Mei pun melahirkan dibantu oleh pelayan dan istri Hung yang lainnya. Setelah proses yang sangat panjang dan melelahkan, akhirnya Mei berhasil melahirkan bayinya yang ternyata adalah seorang gadis. Keesokan harinya terlihat istri Son yang merasa tertampar oleh kalimat dari orang tua kandungnya dan juga oleh Son mengakhiri hidupnya di pohon tepi sungai. Istri Son pun tidak tertolong lagi. Keluarga Tuan Hung pun melakukan upacara penyemayaman jenazah istri Son. Lalu peti itu dibawa oleh Son menelusuri sungai hingga ke gua. Di lain waktu terlihat Mei yang selalu merawat dengan sepenuh hati bayi perempuannya itu. Dan di sisi lain terlihat anak perempuan Huan berada di tepi sungai dan memotong rambut panjangnya, lalu membuangnya di sungai itu. Dalam film The Third Wave menggambarkan dengan halus perjuangan perempuan di masa lalu, di mana mereka harus berjuang melawan sistem patriarki dan budaya yang merendahkan nilai perempuan. Film ini menghadirkan keindahan visual negara Vietnam kuno dan melibatkan penonton dalam sebuah cerita yang menarik tentang cinta, kesedihan, dan perjuangan melawan norma-norma sosial. Terima kasih sudah menonton. See you!